Mereka ternyata tidak kunjung menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan. Bukan hanya itu, PKS juga dikabarkan mendapatkan godaan dari partai lain untuk tidak berada di koalisi perubahan. Bisa diprediksi bahwa tuntutan PKS itu jelas meminta kursi wapres, cawapres. Makanya belum terjadi deal antara mereka. Ya, tentu Demokrat akan merasa sangat keberatan sebab elektabilitas AHY jelas di atas Aher. Pencapresan Anies secara sepihak oleh Nasdem sebenarnya bisa dilihat sebagai offside dalam politik. Kalau benar mau berkoalisi, tapi mengapa hanya melakukan langkah sepihak? Bagi yang waras pun, langkah Surya Paloh bisa dilihat sebagai bentuk penguasaan dan politik posesif kepada Anies Baswedan. Apalagi sekarang Anies lebih terlihat sebagai jurkam Nasdem kemana-mana. Bisa jadi yang ada dalam pikiran elit-elit parpol baik di PKS ataupun Demokrat saat ditanya pengen dukung Anies, ya kepengen, tapi yang jadi masalah untung di Nasdem, buntung di kami. Alih-alih menemukan jalan lapang melalui dukungan Nasdem, Anies malah berhadapan dengan jalan buntu dalam koalisi. Begini, kalau AHY mendampingi Anies, otomatis Demokrat mendapat keuntungan politik berupa efek elektoral kan? Mau menang atau kalah akan ada dampak elektabilitas suara legislatif bagi Partai Demokrat. Ini yang dikenal dengan istilah efek ekor jas. Sementara karena pasangan AHY Anies dianggap tidak ada yang merepresentasikan wajah PKS, efek itu akan lebih minim bagi PKS. Demikian juga sebaliknya, jika Aher yang kemudian mendampingi Anies, efek ekor jasnya dapat ke PKS. Demokrat jadi pihak yang cengok. Dalam politik, cengok itu adalah sesuatu yang gak enak. Orang lain makan duren, dia masa cuma ngunyah bakyak, gitulah istilahnya. Jadi ya, menurut Fachri Hamzah, gagalnya deklarasi pada tanggal 10 November ini lantaran belum ada kesepakatan dari pihak bandar. Ngeri sekali kan statement dari Fachri Hamzah ini. Nah, melihat ini semua ya, saya jadi kepikiran. Entah kenapa ya, semenjak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya, justru badai masalah itu terus menghantam Partai Nasdem. Ya, misalnya yang terbukti ini soal survei elektabilitas Nasdem. Diketahui ya bahwa dari beberapa hasil lembaga survei, elektabilitas Partai Nasdem ini justru terjun bebas setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya.